Tanggung jawab semua tuh makan, sandang, pangan, papan itu semua tanggung jawab di suami. Termasuk pangan loh dalam Islam. Maksudnya apa? Suami kan wajib menyediakan papan, sandang, pangan. Artinya yang menyediakan makan juga harusnya suami. Jadi istri dalam Islam sebenarnya nggak wajib masak. Itu ada ya Teko? Baru dengar? Iya. Ada hadis kamu. Ya, istri sebenarnya tuh kewajiban istri hanya apa? Melayani suami, membesarkan anak, bukan masak. Suami. Oh, nggak percaya. Ada ya? Lah kan kewajiban suami apa? Menyediakan apa? Sandang, pangan, papan. Ya kan? Papan rumah. Sandang apa? Baju. Pangan? Nah, ya makanan. Ya berarti menyediakan makanan suami. Kita kan mikirnya nyediain duitnya untuk dimakan. Nah, sekarang kalau ada istri yang mau masakin buat suami, itu sebenarnya istrinya sedang bersodakoh buat suaminya. Gitu konsepnya. Gitu di konsepnya. Loh gimana sih? Kalau ada istri mau masakin buat suaminya, mau nyuciin baju suaminya, itu istrinya sedang bersodakoh buat suaminya. Cari amalan itu maksudnya. Cari pahala. Iya. Pahala. Iya. Nah kalau udah tahu dimasakin sama istrinya, dicuciin bajunya sama istrinya, wajib ngasih uang jajan dong berarti gitu. Enak aja gitu ya. Konsep Islam begitu. Sebenarnya Kebaikan untuk menjaga, iya. Untuk menjaga hak dan kewajiban laki-laki dan wanita, semua manusia. Jadi Islam itu agama universal. Memang agama yang diturunkan untuk manusia. Segala aturannya udah ada. Dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu mati. Dari manusia itu bangun tidur sampai dia tidur lagi. Aturannya semua ada. Itu Islam. Coba kalau di Bible, ada nggak aturan? Apa coba? Gimana hukuman pemerkosa di Perjanjian Baru? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada hukum apa di Perjanjian Baru? Rajam. Kasihilah Oh. musuhmu. Bisa nggak diterapkan di pengadilan? bisa ada yang mau. Kalau dikasihilah musuhmu masuk pengadilan, nggak ada orang di penjara. Gitu kan? Itulah makanya, ya saya nggak tahu ya, sebuah universitas ternama di Amerika, Universitas Harvard, mencantumkan ayat Quran di salah satu pintu masuknya. Apa yang dicantumin? Quran surat An-Nisa ayat 135. Perintahnya apa? Perintah kepada orang Islam untuk berbuat adil, mau kepada keluarganya, kayak mau kepada korban, kayak mau kepada pelaku, kayak semuanya harus berbuat adil. Sampai dicantumin di Universitas Harvard, ada fotonya. Gampang di googling. Nih. Quran surat An-Nisa 135. Berarti kan universitas itu sangat menghargai ayat itu. Yang memang benar-benar berhubungan dengan hukum gitu.
Kok nggak ada ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu? Aku nonton Lily dia bilang dia nanya ke AI kalau Al-Quran itu tidak bisa apa kok dibikin versi-versi karena Al-Quran itu kan dari Allah ya. Maksudnya versi gimana nih? Aku juga masih agak nggak mudeng cuman dia nanya kayak bisa nggak lu bikin versi beda dari surat ini, Oke, terus AI bilang nggak bisa, nggak bisa. tapi bisa nggak lu bikin versi beda dari Alkitab, Bisa. dia bilang oh bisa, aku ganti aja jadi Lily J1 ayat 1 gitu, dia bilang gitu. Bener. Aku sempat ngerenung sih kayak maksudnya apa ya, paham sih kayak dia nggak bisa ngerubah gitu ya kok ya. Karena gini, pertanyaan nih. Ini kan namanya Bible dalam bentuk hard copy. Kalau yang bentuk soft copy yang ada di handphone atau yang di komputer, ya kan? Kalau semua hard copy dan soft copy di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bible? Enggak. Enggak, kenapa? Nggak ada yang inget ya. Nggak ada yang hafal. Ya sempet ya di Adi bahas sih. Terus katanya kalau Al-Quran itu bisa dihafal. Quran, mushaf Quran dalam bentuk kitab buku seperti ini, mushaf, itu kan hard copy. Soft copy-nya ada di handphone, ada di komputer. Di seluruh dunia dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Nggak sampai 3 hari udah jadi. Karena jutaan orang menghafal Quran. Kalau ini hafal? Enggak, saya nggak hafal. Saya masuk Islamnya udah umur berapa? Yang paling bagus menghafal Quran tuh dari anak-anak. Bisa, nggak semua orang. Bukan karena sering baca, bukan. Sekarang gini enggak, intinya. Kita sholat aja itu pasti membaca Al-Quran. Lama-lama hafal. Seperti itu contoh simpelnya. Iya. Mendengar ayat. Cuma Ini kalau di Kristen kayak sepotong-sepotong doang gitu ya. Aku tadinya masih ini, cuma waktu itu di rumah dia lagi ngobrol sama siapa ya? Tahu-tahu lagi ngobrol sama tetangga atau apa, terus dia bilang, iya ibu saya udah umur 90 apa 100, nggak bisa baca tulis tah. Tapi dia inget Al-Quran. Iya. Aku kayak, bener ya? Bener. Bahkan anak 5-6 tahun bisa hafal Quran, cover to cover. Bahkan anak autis pun bisa hafal Quran, cover to cover. Apa karena Al-Quran dibaca berulang-ulang, kalau Alkitab Bukan, enggak gitu kok? bukan, karena Quran itu murni firman Allah. Kalau ini kan karangan manusia. Nanti kalau mau bukti, saya bisa bawa satu tempat. Kita kan punya rumah Quran. Sudah ada 5 orang yang hafiz Quran, santri kita. Bisa saya temukan, siapa? Intan bisa baca Quran dari ayat mana saja. Nanti dia bisa terusin. Gitu. Dia hafal, ada yang jiadah, ada yang mutkin gitu. Kalau jiadah dia udah hafal tapi belum bisa random. Tapi kalau mutkin dia hafal semua dan dia mutkin. Apa dia random. Dia bisa meneruskan dari ayat mana saja. Gitu. Nah, itu bedanya Quran dan Bible. Quran diturunkan Allah SWT dan dijanjikan untuk dijaga oleh siapa? Oleh Allah SWT. Pakai apa? Pakai soft copy-nya manusia, otak manusia. Dijanjikan dijaga sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamat sama kayak Bible ya. Akhir zaman juga katanya Alkitab bisa hilang kan isi. Maksudnya Adi juga bilang kalau akhir zaman Bible Al-Quran juga hilang ya. Tapi hafalan gak akan hilang. Ya. Karena dijaga dengan soft copy. Dijaga dengan software manusia gitu. Gak wajib hafal Quran. Tapi kalau orang sampai hafiz Quran, itu dia sudah dianggap sebagai keluarganya Allah. Nah, siapa orang yang gak pengen gitu. Ya memang khusus. Udah dipilih lah istilahnya.
Jadi kalau ada anak kecil hafal Quran, apalagi mungkin seorang syekh nih atau ustadz atau mufti ngelihat anak kecil hafal Quran, syekh ini akan pegang tangan anak itu dicium. Terus sampai begitu. Jadi artinya apa? Ya sama aja kayak kita cium keluarganya Allah tuh. Gitu. Hafal Quran. Berarti si ibu itu pilihan juga ya. Tapi dia karena sering baca jadi Bisa ngasih Ini sudah pulang dari tadi. Iya. Gitu. Ada lagi? Bertanya? Udah aja. Cukup? Aku pengen nanti hubungin Cik Christine ya. Cik Christine. Karena masih ada kayak kok bisa gitu. Tadi kan sudah jawab. Bahasa roh itu hanya inovasi. Inovasi dari sekte tertentu, udah itu aja. Kan buktinya banyak sekte lain kan tidak bahasa roh. Itu. Kalau memang Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu satu, harusnya semua sekte Kristen bisa bahasa roh. Harusnya. Bagaimana kita bisa bilang Roh Kudus itu ada dan cuma satu? Bible-nya aja beda-beda. Kitabnya. Alirannya juga beda-beda. Simpelnya gitu. Gak usah cek Kristen, saya juga bisa jawab. Kristen duduk di sini saya tanya, lu dulu belajar gak Kristen? Oh enggak, ikut-ikutan aja. Ngaku seperti itu ya. Supaya dianggap religius atau dekat dengan Tuhan, ya udah kan ada aja orang caranya gitu lah. Oh dia itu bahasa roh itu. Setiap orang Kristen yang aliran GBI saya tanya, dulu belajar bahasa roh gak? Bahkan ada yang bilang gak bisa, dipaksa pun gak bisa. Orang Kristen akan bilang karena gak dijamah Roh Kudus, ya kenapa semua sekte gak semuanya bahasa roh? Kenapa cuman karismatik doang? Itu loh maksudnya. Iya. Itu inovasi pemikiran dari sekte tertentu. Jadi beda sekte itu beda, apa yang dikedepankan beda. Nanti dari Calvinis mengedepankan atau percaya tentang predestinasi misalnya. Nanti apalagi yang ini tentang Roh Kudus. Sama halnya kayak satunya pakai persatuan, satunya enggak. Gitu. Jadi kalau Islam itu adalah agama berdalil, dalil itu ayat, hadis segala macam. Kalau Kristen agama berdalih. Gitu. Berdalih, kenceng amat berdalih. Loh ya, berdalil dan berdalih kan beda. Gitu. Dalihnya ya. Lo ya ngaku kan, setuju kan? Nah, Iya. setiap apa yang beda dengan kitabnya, ya mereka berdalih. Oh itu fashion zaman dulu buat tempat panas sekarang nggak perlu. Itu kan namanya dalih. Gitu. Les, kasarnya. Oh itu kan karena hukum Taurat sudah dibatalkan macam. Tapi Paulus kan nggak sebut babi. Ya babi kan juga makanan. Ya buat lu, buat Yahudi kan bukan makanan gitu. Ada aja dalihnya gitu. Predestinasi apa kok? Takdir. Nah di Islam kita juga mengenal takdir. Salah satu dari rukun iman malah. Ya, jadi rukun iman itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Intan sebelum lahir jadi manusia bisa nggak milih lahir jadi keturunan orang Cina? Kenapa? Ada takdir. Nah itu takdir mutlak gitu disebut dalam Islam. Umurnya udah ditentuin, rezekinya udah ditentuin, jodohnya udah ditentuin. Belum tentu dia loh. Ya. Udah ditentuin. Jangan gitu dong. Itu namanya takdir mutlak, kita nggak bisa rubah. Tapi ada takdir juga yang diusahakan. Mau sukses, ya kerja keras. Mau pinter, ya belajar. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitabnya, nabinya, termasuk Yesus. Di dalamnya juga ada Yesus yang harus kita imani.
Tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baru hari akhir dan kota. Ini kan sangat-sangat make sense gitu. Dan semua manusia yang lahir, sebenarnya dia sudah bersahadat sebelum jadi manusia. Roh kita dan jiwa kita sudah bersahadat di depan Allah SWT, pencipta kita. Kita dulu udah pernah ditanya, siapa Robmu? Gitu. Siapa penguasamu? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir, orang beda-beda. Ada yang lahir di keluarga Islam, ada yang lahir di keluarga Kristen, ada yang lahir di keluarga Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ketika dia lahir di keluarga Islam, dia tumbuh besar menjadi Muslim. Tapi ketika dia lahir di keluarga Kristen, dia menjadi Nasrani kan karena orang tuanya. Betul kan? Kapan sadar jadi Kristen? Oh, tiba-tiba gue udah jadi Kristen karena orang tua gue. Tapi ketika hari ini misalnya Intan mendengar Islam, menerima konsep Islam, sampai memeluk Islam, sebenarnya Intan tidak pindah agama. Intan kembali kepada fitrah manusia sebagai apa? Muslim. Karena setiap manusia yang lahir, dia sebagai fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuma bisa oe-oe. Dia menjadi besar karena dititipkan pada orang tuanya. Entah orang tuanya beriman atau tidak beriman gitu lah. Tapi itu semuanya adalah tahapan manusia untuk diuji gitu. Dia mau beriman apa enggak gitu. Jadi ketika ada seorang yang bukan Islam, memeluk Islam, dia tidak pindah agama tapi dia kembali ke fitrahnya manusia. Iya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Gitu. Kalau mau ya udah lahir di sini. Oh ya, saya setuju. Siapa yang bisa milih? Ah, gue mau lahir di Amerika, nggak ada yang bisa milih. Setelah dilahirin, kan ingatan itu hilang semua. Iya. Pasti pada masa nanti baru dilihat. Ini lu dulu bilang mau lahir. Ini kenapa orang Kristen yang ngajarin ya? Kenapa orang Kristen yang ngajarin ya? Bingung gue. Iya. Nih, orang daftar nggak daftar, ujung-ujungnya kan diakui nggak diakui. Kalau kita nggak mendaftar di sebuah universitas, kita nggak akan pernah diakui jadi mahasiswa situ kan? Yang bagusnya sebelum daftar, belajar dulu biar Ya, lulus. udah belajar ini mah. Kumlot istilahnya. Masalahnya siapa yang bisa jamin besok kita masih hidup? Siapa yang bisa jamin? Sekarang kapan Jen? Ayo. Aku ini sih kok kan si Adi kan kalau orang luar atau aku kan aku kayak emosi kan kalau dia lagi ngebujuk aku gitu. Kita kan pasti nangkepnya lu ngeracunin gue. Oh si Adi ngeracunin si Intan. Cuma si Adi sempet ngomong sampai hampir nangis juga karena dia ngerasa dia dapet wahyu dari Allah suruh bawa aku ke jalan kebenaran. Dapat wahyu emang lu nabi? Enggak ngomong wahyu saya. Pokoknya dia ada pendamping lah. Dapat kok. ilham, dapet- jangan wahyu lah. Wahyu kayak Kalau wahyu buat nabi. keluar angkatan kedua. Iya aku sebelumnya iya lu nabi ya. Dia bilang bukan aku dia ada pendamping gitu lah. Nama saya Wahyu. Aku berapa kali sih kok pas lagi ngedalamin apa lagi belajar gitu kan aku pas lagi terbang ya kan berapa kali turbulence tuh. Oh tuh si Adi sempat sampai nangis udah bang. Dia soalnya dapet bisikan waktu aku tinggal tipis nggak tahu apa gitu kan. Terus aku mikir nggak ada karena aku dulu kan sempet berapa kali ke peramal gitu nggak ada yang bilang aku mati muda gitu kan. Bukan masalah mati. Ya, tapi dia bilang belum tentu soal mati nggak tahu apa gitu kan. So, aku berapa kali turbulence gitu kalau lagi terbang. Ingetnya apa? Nah itu aku di bangku udah pakai seat belt. Aku takut kalau saya turbulence meskipun aku pramugari gitu. Itu kan benar kayak di garis tipis gitulah. Pas udah mau turbulence aku kayak, aduh gue kalau gue mati Tuhan gue siapa gitu. Pas lagi ngedalamin ini aku mengakui kayaknya Allah gitu kan. Sempet tuh kok berapa kali gitu. Nah, cuma belakangan aku agak ini karena itu yang temanku sama yang kesaksian orang mati suri itu. Kemarin sempat turbulence lagi aku kayak Yesus deh gitu. Aku masih nyebut-nyebut Yesus. Iya kayak iya. Pokoknya aku
ya aku mengalami lah kayak detik-detik kayak kita disuruh milih gitu. Kenapa ada orang-orang, terutama orang-orang Kristen, yang masih kuat di dalam otaknya Yesus, 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 atau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu ya. Karena doktrin dari kecil, nggak baca Bible-nya. Doktrin bangsa Jerman dulu ketika zaman Hitler, mereka didoktrin apa? Bangsa Jerman adalah bangsa Arya yang superior, lebih unggul dari bangsa lain. Itu kan doktrin. Setiap hari orang lewat jalan aja ada speaker yang ngomong begitu. Jadi orang Jerman semuanya terangkat rasa percaya dirinya menjadi bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain. Perang lah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu maksudnya. Doktrin. Kalau doktrin setiap saat dimasukin mau benar mau salah akhirnya jadi kebenaran buat dia. Karena udah masuk ke dalam di bawah alam bawah sadarnya. Itu doktrin. Itu nggak pakai akal pikiran. Tapi kalau baca, menggunakan akal pikirannya dari Bible-nya sendiri, kan malah terbukti kuat gitu bahwa Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen, nggak pernah menciptakan agama Kristen, malah yang dia lakukan adalah Islam seperti kita sekarang. Jadi kalau ngaku cinta Yesus, ya kan harusnya melakukan apa yang dilakukan Yesus. Kita orang Islam malah yang melakukan perbuatan Yesus di Bible. Jadi yang lebih disebut pengikut Yesus, Islam atau Kristen. Saya berani ngomong Kristen pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena semua yang dikerjakan semuanya berdasarkan apa yang ditulis Paulus. Kalau kamu Nah, nggak make sense gitu. mimpi subjektif. Misalnya nggak masuk akal. Yang soal sujud juga aku nonton YouTube ibadah gitu. Terus kalau lihat kayak lagi pada nyanyi gitu-gitu, aku kayak dulu kan aku fine-fine aja ya. Aku sekarang kayak pas lihat itu, iya juga ya. Maksudnya siapa yang nyuruh tepuk tangan sama voucher gitu. Pertanyaannya, di mana ayatnya Yesus ngajarin kebaktian hari Minggu? Itu juga mamaku dulu sempat ikut gereja apa tuh, diajarin. Tanteku aja sampai sekarang dia nggak mau ke gereja hari Minggu karena dia bilang tuh pagan gitu. Oh, itu tahu pagan. Terus aku kayak mamaku sama tanteku tahu loh, dan mereka percaya gitu disisipkan ajaran seperti itu gitu. Kristen ketika lahir, ketika diciptakan, itu kan menjadi apa ya, persaudaraan. Ya, persaudaraan untuk orang-orang pada saat itu di Palestina. Walaupun diciptakan mungkin di Antioquia di Turki, tapi kan menjadi berkembang pertama kalinya itu di Palestina sebagai persaudaraan. Tetapi ketika dibawa ke Romawi jadi apa? Jadi institusi. Ya kan? Ketika dibawa ke Yunani jadi apa? Jadi filosofi. Ketika dibawa ke Amerika jadi apa? Jadi industri. Industri bukan Kristen di Amerika. Coba kalau Natal berapa juta dolar coba istilahnya. Ya kan? Masalah sujud, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sujud. Di Quran surat Al-Hajj ya, ayat 77 ya. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, wahai orang beriman, rukuklah. Rukuk itu yang gini. Wasjudu, sujudlah, wa'budu robakum, beribadalah kepada Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW tuh diperintahkan sujud. Kejadian 17 ayat 3, Nabi Abraham sujud. Kalau mau baca silakan. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa sujud. Bilangan 16:22, Nabi Musa dan Harun sujud. 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6, Daud dan umatnya sujud. Yosua pasal 5 ayat 14, Yosua bin Nun sujud. Nehemia 8 ayat 6, Nabi Ezra atau Uzair alaihissalam sujud. Yesus di Matius 26:39 sujud. Ini nabi-nabi yang ada di perjanjian lama semua sujud. Nabi Muhammad SAW sujud. Nabi Muhammad SAW Muslim, berarti ini yang sebelum-sebelumnya Muslim bukan? Itu aja. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya mungkin sujudnya sujud Yahudi kali Bu. Iya, sujudnya yang namanya sujud itu kan meletakkan muka di lantai atau di tanah. Itu namanya sujud. Kalau ini ruku, beda. Sujud itu meletakkan muka di tanah atau di lantai. Jidat lah gitu. Oh Yahudi enggak kayaknya. Yahudi juga sujud, ada sujud. Lah itu ayatnya sujud. Oh oke. Ayatnya sujud kok. Nanti kalau mau dicek boleh. Nanti videonya boleh ditonton lagi.
Ayat yang tadi Berarti saya belum sebutin. tentu Muslim, berarti Yahudi. Hah? Mungkin mereka ngikutin. Muslim itu maksudnya Gini. artinya berserah diri. Muslim definisinya itu orang yang berserah diri kepada penciptanya. Islam artinya berserah diri. Islam ajarannya atau agama. Sesudah Orangnya, itu, sesudah Nabi. Nah, orangnya disebut Muslim. Di Islam kita mengakui dari mulai Adam sampai Yesus itu semuanya Nabi. Ya, bahkan kalau nyebut Nabi kita sebut dengan sebutan alaihi salam, peace be upon him. Gitu. Semuanya Nabi dan yang penting kan gini, yang diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Yesus semuanya ajarannya sama atau beda untuk menyembah Tuhannya? Sama semua kan? Abraham mengajarkan menyembah Tuhan Sang Pencipta itu, yang Maha Esa itu. Dari mulai Adam sampai Yesus. Semua nabi-nabi. Ulangan 6 ayat 4 tadi kita udah baca. Yesus sendiri juga tadi udah dibaca kan. Jadi apa? Yohanes 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang kau utus. Yesus di Yohanes 13:16 mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Berarti kalau begitu Yesus setara nggak dengan Bapa? Ya enggak. Kenapa sekarang Kristen jadi menyetarakan Yesus dengan Bapa? Jadi sebenarnya yang disebut Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Kepada kehendak penciptanya. Ciri-cirinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya atau monoteis punya kiblat. Yahudi punya kiblat, Islam punya kiblat, Kristen kiblatnya kemana? Gak ada, emang gak ada Kristen. Kalau Yahudi itu berarti Ke Bait Suci sampai sekarang. sampai sekarang. Arahnya kemana Bapak? Kalau Muslim dari sini kan ke barat. Cuman beda berapa derajat lah Tapi tetap bedanya. arah ke Ka'bah. Bukan ke Ka'bah tapi ke Bait Suci yang di Yerusalem. Oh iya. Yang ada di komplek Baitul di Masjidil Aqsa. Fadil Aqsa. Bait Suci atau Temple of Solomon yang kedua yang sudah dihancurkan kan tinggal tembok ratapan sisanya. Oh itu ya. Itu kiblatnya orang Yahudi. Orang Islam dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu kiblatnya juga ke Bait Sucinya orang Yahudi. Sampai akhirnya Allah SWT mengabulkan keinginan Nabi untuk dibedakan dari orang Yahudi. Baru kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Orang Islam dulu pernah kiblat ke Bait Sucinya orang Yahudi. Gitu. Berarti kalau begitu, Islam ini agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Karena kita mengakui dari Adam sampai Yesus tuh Nabi gitu. Dan akidahnya sama. Akidah itu teologi maksudnya. Ka'bah tuh yang bikin Ibrahim. Yang meninggikan. Iya. Kalau yang membangun itu Nabi Adam alaihissalam. Yang meninggikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kurang lebihnya. Yang meninggikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalamnya Ka'bah itu Adam yang bikin. Dalamnya. Bukan dalam. Dalamnya kopong. Kopong. Ya, ruangan aja, cuma ruangan. Katanya batu kok. Batu apa? Dindingnya batu. Oh, batu Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Ada yang bilang batu dari luar angkasa di dalam. Itu yang batu Hajar Aswad. Itu bukan di dalam, di luar. Di luar. Di salah satu sudut gitu. Katamu kayak itu. Oh. Ya katanya itu. Tapi dalamnya kopong kan? Kopong, kosong. Ruangan biasa kayak begini. Bisa untuk sholat. Bisa untuk sholat dan menghadapnya bebas. Bebas. Bisa masuk. Bisa. Bisa kalau Cuma diizinin. ya izinnya ke Coba kamu buka di YouTube, raja ada lah. Orang yang bisa makan. Yang Pernah bangun, ada yang masuk. Adam bangunnya apanya? Hah? Adam bangun apanya? Yang meninggikan itu tadi tembok jadi kotak istilahnya. Tapi belum sebentuk seperti Ibrahim ini. yang ngotakin. Tapi Tetap ngebangun kotak. Adam katanya. yang bangun pertama Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang meninggikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneruskan setelah kena apa? Banjir ya? Oh, kalau banjir mah bukan pas zaman Nabi Ibrahim dong. Setelahnya ya? Hmm.
Dan cuma jadi patokan arah aja ya, Pak. Cuman arah doang. Menuju Esa. Karena sebelumnya umat Islam pernah kiblat ke bait sucinya orang Yahudi. Gitu. Dan orang Islam, tidak ada orang Islam yang menyembah Ka'bah ataupun batu Hajar Aswad. Kalaupun ada ketika sedang tawaf, orang Islam berusaha rebutan mencium batu Hajar Aswad, itu bukan karena kewajiban, tapi hanya karena kecintaan. Sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, kalau aku nggak ngeliat Nabi mencium kamu, batu nih maksudnya, aku nggak akan cium kamu. Gitu. Hah? Rukun Islam, oh iya, rukun Islam ada 5. Pertama bersyahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, naik haji, itu pun kalau mampu. Tinggal nomor 1 jam belum. Gitu. Kalau maksud saya sih Intan, kalau sudah banyak mengetahui kemudian menerima, jangan tunda-tunda kalau mau masuk Islam. Tunda-tunda kalau dapat kesempatan ketiga, ini kesempatan kedua nih. Kalau dapat kesempatan ketiga, kalau enggak nangis bombay. Tiba-tiba gon, ya bukan ya bukan nyumpain bukan apa. Jaga-jaga itu ya, hidup sampai kapan nggak tahu. Masalah setelah bersyahadat dengan orang tua dan segala macam, itu urusan belakangan. Ya keep aja dulu gitu ya. Yang penting jangan berpatokan pada yang tidak berdasar. Betul kan? Ilmu saya ya. Nanti belajar Islamnya bisa step by step. Bahkan nggak tinggal di sini sih ya. Kalau tinggal di sini saya kirim guru. Di mana? Bali lah katanya ada. Di Bali ya. Di Bali nanti ada gurunya. Kalau saya. Lu tinggalnya di Bali apa di Australia sih? Bali. Bali. Nanti saya kenalin sama teman saya Mualaf Center di sana. Ayo ah. Masih tinggal serumah sama mamanya? Enggak. Ah, apalagi udah mandiri. Kalau udah mandiri tinggal sendiri mah menjalankan Islam sendiri kan nggak ada ngelarang. Masalah sama mamanya tinggal dicari waktu yang paling tepat untuk ngasih tahu mamanya. Dan kalau mamanya sampai marah-marah segala macam, tinggal tugasnya Intan memberitahu mamanya dengan cara yang paling lembut. Mama sih udah sempet bilang kalau sampai, ya pikir aku udah mau pindah tuh kemarin. Dia bilang kakak kalau mau pindah ya pokoknya kakak udah dikeluarin dari ini gitu. Udah bukan ini gitu. Dikeluarin dari keluarga. Dari kartu keluarga. Nah, sekarang emang belum keluar dari kartu keluarga. Apa maksudnya udah nggak dianggap anak gitu. Oh, oke. Tapi aku sih mikirin itu sih kesehatannya dia gitu kalau sampai itu terjadi. Takut ngedrop. Di-keep dulu aja. Banyak kok orang-orang bersahadat sini nggak kasih tahu orang tuanya dulu, banyak. Ada yang karena takut orang tuanya sakit dan segala macam. Tapi tidak semua yang ditakutkan tuh terjadi kok. Tidak semua ya. Buktikan ini yang terbaik yang gitu ya. Suatu yang salah diikutin. Waktu itu pernah. Waktu itu ada wanita kerja di Pekanbaru. Orang tuanya tinggal di Batam. Di Pekanbaru si perempuan ini masuk Islam, bersahadat. Dia kasih tahu orang tuanya marah-marah, biasalah orang tua reaksi lah. Akhirnya disuruh pulang ke Batam. Sampai di Batam disekap sama orang tuanya. Di rumah nggak boleh keluar. Untungnya dia masih bisa komunikasi. Dia hubungin saya segala macam. Akhirnya kita kirim tim ke rumah orang tuanya. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk mediasi, cuma ngobrol. Kasih tahu di Indonesia itu ada undang-undang dasar yang melindungi setiap warga negara memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi orang tua pun nggak bisa melarang anak yang sudah punya kedudukan hukum untuk memilih dan menjalankan agamanya. Itu pertama. Yang kedua, setelah dengan diskusi yang baik, akhirnya dilepas nih sama orang tuanya. Boleh pulang ke Pekanbaru, kerja lagi. Kerja belum seminggu, disusulin sama orang tuanya. Diapain? Dibawa ke gereja untuk ngomong dengan pendeta. Ya benar dibawa ke gereja. Dia selalu, perempuan ini WA saya terus gitu. Jadi ketika debat sama pendeta, saya pun dengerin. Ketahuan sama pendetanya. Siapa tuh? Kita nggak ada urusan, matiin.
Jadi saya dari jam 7 malam sampai jam 11 malam saya nggak bisa dengar kabar apa-apa. Di handphone dimatiin. Kira-kira jam 11 malam dia baru kasih tahu lagi. Ternyata, tapi dari jam 7 itu saya udah telepon teman saya di Pekanbaru. Teman saya ini bekas pendeta. Dia telepon pendeta senior di Pekanbaru. Pendeta yang senior ini telepon pendeta yang gereja yang sedang debat sama perempuan ini. Di depan gereja sudah ada teman-teman kita pegang handphone. Udah mau ngerekam nih. Jam sekian gak dikeluarin, masuk berita nih. Penyakapan gitu. Pendetanya yang di dalam gereja setelah ditelepon dan tahu keadaan di luar, akhirnya anak itu dilepas. Orang tuanya masih ngotot segala macam mau balikin ke Batam, mediasi baik-baik, akhirnya orang tuanya pulang. 2 bulan kemudian si perempuan ini ngirim foto ke saya. Lagi jalan-jalan ke Danau Toba. Sama siapa? Sama mamanya. Sudah berdamai gitu. Dalam waktu 2 bulan gitu. Jadi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Tinggal bagaimana kita menghadapi orang tua kita dengan cara yang paling lembut, yang paling baik. Orang tua, apalagi perempuan, itu lebih mudah luluh hatinya untuk urusan anak. Gitu. Ya walaupun tidak semua ya. Tapi namanya orang tua dengan darah daging, gimana sih? Ya kalau cuma bilang kamu dikeluarkan dari keluarga, itu udah biasa. Apalagi kalau orang Hindu. Dibikin upacara malah. Dikeluarin dari keluarga. Tapi tidak selamanya orang tua akan selamanya begitu. Tinggal tergantung bagaimana kita mendekati, mengambil hati orang tua. Cuman saran saya, jangan sia-siakan kesempatan ketika kita sudah diberi kesempatan untuk menjadi orang beriman. Karena kesempatan itu belum tentu datang berikutnya. Masalah menjalankan, masalah keep dulu, itu cuma masalah bagaimana kita menyiasati. Apalagi udah tinggal sendiri. Yang lebih sulit itu kalau masih tinggal sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya hampir tiap hari makan babi, itu sulit. Saya punya mualaf, laki-laki, 2 tahun keep, nggak ngomong sama orang tuanya. Ketika mau sholat subuh, dia pakai sepatu kets. Mau kemana? Lari pagi. Bener lari pagi, larinya ke masjid. Sholat gitu. Ketika orang tuanya makan babi, dia alasan, udah makan di luar. Selama 2 tahun. Akhirnya setelah dia dapat waktu yang paling baik untuk kasih tahu orang tuanya, tetap aja orang tuanya nangis. Biasa gitu, respon begitu biasa. Ya kita ajarin gimana ngajak apa ngasih tahu orang tua dan segala macam. Orang tuanya akhirnya ngajak anak itu ke gereja untuk ketemu dengan romo. Ya biasalah konseling lagi. Saya diajak, ayo saya ikut. Saya bawa babel-babel yang tebal ini saya bawa nih. Katolik kan, saya bawa yang Katolik. Bawa 1 ransel. Di gereja kita dengerin romo ngomong. Ini anak ya dengerin, saya juga dengerin, ada orang tuanya. Saya kan gak berani ngomong, belum ada kesempatan bicara. Begitu ada kesempatan bicara, romonya pamit. Maaf, saya ada kegiatan lain gitu. Capek-capek gue bawa Bible gak bisa buka. Tapi setelah itu, ya si anak ini tetap dengan pendiriannya, tetap dengan imannya. Dia jauh lebih baik kepada orang tuanya. Akhirnya setelah berapa lama dia mau menikah, ya tetap boleh menikah dengan adat Islam dan adat Batak ya. Setelah menikah, nggak lama papanya meninggal. Sampai sekarang dengan mamanya baik-baik aja. Jadi bagaimana kita mendekati orang tua supaya kita ngambil hati gitu lah. Orang tuanya. Ada yang Islam? Udah pindah ke Islam? Fan-fan aja. Soalnya om tanteku, tapi om aku agak masih berat sih awal mereka nikah ya. Tapi kemarin pas papaku nggak ada, lihat mereka fine aja sih ngumpul. Tapi itu yang saya bilang. Pas nikah aku datang dan om aku masih kesel, masih bete gitu kan, nggak suka sama ini gitu. Tapi kemarin udah hadir cucu gitu, mungkin agak luluh kali ya. Pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah pasti ada jalannya. Karena gini, ini saya kasih tahu nih. Ini juga dari ayat Quran nih.
Quran surat Al-An'am namanya. Ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk beriman, dia akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk menerima Islam, untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang itu untuk sesat atau tidak menjadi orang beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit. Seperti apa? Seperti mendaki langit. Ayat itu bunyi begitu. Jadi artinya untuk menjadi orang beriman dan tidak menjadi orang beriman, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau diizinkan jadi orang beriman, insya Allah akan bersyahadat. Kalau tidak diizinkan, ya tidak akan bersyahadat. Walaupun mau dikasih bukti sebanyak apapun gitu. Ya. Tapi perhatikan tadi di kalimatnya. Ada kata-kata sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ya. Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW istilahnya disebut sebagai nabi yang ummi, nabi yang tidak pandai baca tulis. 1500 tahun yang lalu, dari mana ceritanya ada orang zaman itu tahu kalau mendaki langit dadanya sesak dan sempit? Dari mana kira-kira tahu? Orang ilmuwan pertama kali tahu kalau oksigen makin tinggi makin tipis, itu namanya Pascal, tahun 1648. Setelah itu baru diteliti oksigen oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Tapi dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau kita semakin ke atas, dada kita kan sesak dan sempit karena nggak bisa napas. Orang Nepal mungkin bisa hidup di ketinggian berapa? Mungkin 15.000 lah ya. Kalau udah 20.000 ke atas, orang udah susah bernapas, nggak bisa kan? Bukan karena dia pernah mendaki gunung gitu. Iya, seperti orang mendaki langit. Gitu. Nah kita kalau naik gunung makin tinggi kan makin susah bernapas. Gitu. Iya. Aku mikirnya karena Muhammad pernah mendaki gunung. Di mana hadisnya? Nah, Oh nggak ada ya? nggak ada. Di mana mendaki gunung sampai setinggi sampai dadanya sesak? Nggak ada. Gunung-gunung di daerah Arab Saudi itu gunung-gunung yang tingginya nggak terlalu tinggi. Di Quran juga disebutin ada laut yang nggak bisa bersatu karena laut Mediterranean nggak bisa bersatu dengan lautan Atlantik. Oh di Quran ada, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Temanku bilang kan firman Tuhan iya dan amin. Terus dia bilang banyak kok kejadian kayak di Yoel gitu-gitu sudah terjadi. Terus dalam hati aku sebenarnya kalau dibandingin Al-Quran lebih banyak Al-Quran sainsnya. Cuma aku belum sempat ngomong ke dia. Di Quran total ayat yang kita pakai yang di Indonesia nih ya, itu kan kita menggunakan mushaf Hafiz ya. Versinya adalah mushaf Hafiz. Mushaf Hafiz itu totalnya 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat itu ada kira-kira 1.000 ayat yang 80%-nya sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Yang 20% belum terbukti benar dan belum terbukti salah. Insya Allah nanti dengan ilmu probabilitas terbukti benar. Ini ada satu buku nih. Isinya semuanya tentang sains dan Al-Quran. Quran ditulisnya 1.500 tahun yang lalu oleh seorang yang tidak pandai baca tulis dan terbukti benar baru sekarang. Itu bisa dibeli nggak sih? Coba foto aja, nanti bisa dicari di Topet atau di Shopee. Iya, iya. Dokter siapa tuh? Nadia. Orang Indonesia. Oh Indonesia. Muslim. Hah? Nadia Ya kayak Muslim cewek. lah. Ya anjir kan. Ini ada lagi bukunya Profesor Maurice Bucaille. Kristiana bahaya. Mana bukunya Maurice Bucaille? Ya. Enggak bawa ya? Masih ada, masih ada. Ini ada buku Profesor Maurice Bucaille. Ini juga menulis tentang sains modern dalam Bible dan Quran. Oh, air minum di mana, Tok? Aman. Air minum. Nih. Hah?
Gelas ini. Harusnya kita pesan makan ya. Nggak usah aman. Enggak, saya juga lapar ini udah jam 3. Mau pesan makan apa tau? Aku gak nyangka kalau kamu tuh ngerti beginian jam sebelah. Iya. Nggak tahu aku Allah sih. Ya ngapain kita tunjukin? Enggak, aku pikir tuh kamu nggak, ya memang Muhammadiyah, cuma nggak segini juga gitu loh. Gitu. Yang Muhammadiyah dulu. Saya madrasah ini Iya. Arab, Miss mau Jawa. Iya. Ikut 3. Apa-apa. Kenapa makan? Tanda-tanda. Kalau di Bible, ini sesuai sains nggak? Kayaknya ada sebagian tuh. Sebagian. Tapi ada kesalahan sains juga di dalamnya. Apa tuh? Kelelawar burung atau bukan? Ya kan itu. Ya, mamalia. Mamalia. Tapi sebutannya burung kelelawar ya. Mana ada burung kelelawar? Kelelawar kan mamalia tapi bisa terbang. Kalau namanya burung kan unggas. Ya. Buka ulangan 14. Inilah burung-burung yang tidak boleh kamu makan. Burung ini, dan kelelawar. Itu aku kadang mikir perbedaannya apa sains yang di Alkitab sama Al-Quran. Kayaknya Al-Quran lebih banyak. Al-Quran 14. Banyak kesalahan sains di sini. Ayat berapa kok? 14 dari ayat berapa ya? Coba tuh. 19 ke 20 gitu. Ini kan di sininya, tulisannya kan gini. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan. Burung raja wali, ering, janggut, elang laut, dan seterusnya. Terakhir apa? Dan kelelawar. Berarti kelelawar dianggap burung. Ya. Banjir bah Nuh itu seluruh bumi atau regional kalau di sini? Itu seluruh bumi. Seluruh bumi. Karena disebutkan setiap yang bernafas mati. Ya. Nih. Kalau baca ayatnya, kita berpikir pasti ini seluruh bumi. Air bah. Hari, nah ini. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi. Berarti semua yang ada di bumi mati. Kecuali Nuh dan keluarganya. Seluruh bumi. Sekarang secara fisika mungkin nggak seluruh seluruh laut, air laut, kalau dikeluarkan menutupi seluruh bumi. Mungkin nggak? Bahkan di sini dikatakan tinggi air itu melebihi gunung yang tinggi, segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya. 15 hasta itu berapa meter? 1 hasta itu segini. 15 hasta berarti kira-kira 7 meter lah. 7 meter di atas gunung paling tinggi. Di bumi gunung paling tinggi apa? Everest. 8.800 meter. Masih tambah 7 meter lagi tuh. Bumi ditutup air semua. Mungkin nggak laut yang di seluruh bumi dikeluarkan bisa menutupi seluruh bumi secara fisika? Hah? Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Kalau bisa keluar semua buat nutupin seluruh bumi sampai nutupin gunung yang paling tinggi,
Berarti di dalam laut kosong. Gitu. Air kan sifatnya turun karena Itu gravitasi. Banjir bah karena hujan kan? Iya. Hujan sekian hari gitu lah. Hmm. Kalau semua air yang di laut dikeluarkan jadi hujan, bisa nggak dia menutupi seluruh bumi sampai nutup gunung paling tinggi 7 meter di atasnya? Nah, kalau kan itu sudah ada sea level. Oh Iya kan? yang kita sempat main apa ada Palung Mariana gitu-gitu. Ya anggaplah gimana laut yang paling dalam 10 kilometer, tapi kan nggak semua dalam itu. Kalau Nabi Nuh di Al-Quran gimana? Kalau kisah Nabi Nuh di Al-Quran? Kalau di Quran banjir bah zaman Nabi Nuh itu tidak diceritakan seluruh bumi. Oh, Dia hanya regional aja. dibilang dari daerah apa aja gitu. Nggak disebut daerahnya ya. Pokoknya hanya Oh, tapi bukan satu bumi. enggak seperti gitu. bahasanya seperti ini semua bumi mati, enggak. Regional karena Nabi Nuh hanya diutus pada kaumnya. Gitu. Nah, sekarang kalau seluruh bumi mati, kan diceritakan kan sepasang binatang masuk ke setiap binatang kan masuk sepasang-sepasang, ya kan? Kalau seluruh bumi mati, terus kanguru yang di Australia itu dari mana? Atau tapir lah, tapir di Indonesia dari mana? Apa ada kanguru masuk ke baterainya Nuh? Gitu. Atau cendrawasih di Papua dari mana? Nggak make sense gitu. Aku nggak tahu sih penemuan Nuh yang lain, tapi kalau Bahtera sendiri kan mendaratnya di Ararat tuh masih di Irak ya? Ya daerah situlah. Oh. Ada beda tuh, Bible sama Quran beda. Mas suka ada itu sih penelitian di Google yang apa ditemukan di mana gitu. Bahtera sendiri sih masih di sekitar situ sih memang. Aku sempet tuh, aku masih kecil mikir kok ini katanya satu bumi tapi kok Bahteranya nggak jauh-jauh dari Timur Tengah. Itu dia maksudnya. Cuma ya penelitian yang kayak pohon apa di mana tuh ada sih kayaknya tuh. Sekarang kan yang harus jadi bahan pemikiran kita gini. Di dalam sekitab yang namanya kitab suci, perlu berapa ayat kita untuk menentukan ayat ini tidak suci? Kan cuma butuh satu. Perlu berapa ayat kita untuk untuk menentukan kitab ini bukan kitab suci kalau dari sains atau kesalahan sains? Kan cuma butuh satu sebenarnya. Ketika ada satu aja ayat tidak sesuai sains, tidak asli, sudah bukan kitab suci lagi. Walaupun di dalamnya masih ada kebenaran. Ya. Ada nggak serangga berkaki 4? Belalang tuh 2 ya? Berapa? Belalang tuh 2 apa 4? Ya. Belalang. Mantis. Kan? 2 doang ya? Kakinya. Kaki. Alat berapa? 2. Ada serangga berkaki 4. Kakinya doang ya? Semua berapa? 6 kan? 6 kan? Di sini ada dibilang serangga berkaki 4. Belalang memiliki 3 pasang kaki atau 6 Ayat 20 nih. Imamat 11 ayat 20 nih. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan. Binatang apa tuh? Bersayap berkaki 4. T-Rex. T-Rex 2. Tyrannosaurus ya. Bukan serangga. T-Rex.
T-Rex. T-Rex. Kakinya doang. Iya, kan kalau balik Makanya ke gitu. konspirasi Darwin kan ayam juga sebenarnya Atuh. Iya. Ayam itu kalau dibalik-balikin iya kayak T-Rex. Iya, mana kakinya dulu. Pakai sayap. Aduh. Hah? Iya dong, lapar. Pesan apa ya? Makan apa? Sepertinya udah kenyang dari Firman. McD boleh ya McD? McD kayaknya boleh ya? Ada manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Hah? Tapi ini lama. Ya boleh. Tinggal 5 potong roti dan Si 12 ikan. Buki kemana? Di Tidur. luar dia ngerokok. Tidur kayaknya. 2 slok mungkin habis rokoknya. Kayak tidur ya. Tidur di tempat. Mana dia? Di bawah. Jadi ada nggak sih kok ini? Apa? Ini ada emang Ada apa? yang berkaki 4. Di Ya, bawah. coba cariin saya. Serangga berkaki 4 tuh serangga apa? Dari dulu saya cari-cari nggak ketemu. Oh. Apa ya? Belalang 3. Oh, Masa 3 pasang. Iya 3 pasang kan 6. Apa Serangga. serangga berkaki 4? Coba. Bantuin Jem. Enggak. 4 nih. Belalang sangit kali ya. Enggak juga. Enggak lah. Setahu saya semua serangga 6. 6 ya. Berarti kontradiksi itu. Bukan kontradiksi, kesalahan sains. Sains. Secara ilmiah salah. Beberapa tetrapoda memiliki 4 anggota badan, tetapi hanya 2 kaki, misalnya burung, manusia. Dan beberapa heksapoda memiliki 6 anggota badan, tapi hanya 4 kaki, misalnya belalang sembah, kupu-kupu berkaki sikat. Ada berkaki 4? Serangga? Belalang sembah kok. Coba cari gambarnya. Belalang sembah. Belalang sembah. Ya belalang sembah ini kan, cengcorang kan? Orang ha? Iya, 6 kan? Ya itu kan tangannya kan sama aja kaki, mana nggak punya tangan? Oh ini disebutnya belalang sembah tuh ya, baru tahu malah saya. Mantis kan, harusnya mantis kan? Iya. Apa bahasa Indonesia nih? kakinya berapa? Hah? Apakah ini kakinya 4 tangannya 2 gitu? Iya, ini malah kayak kakinya 5. 4. Tuh. 4 apa 5 kakinya dia? 5 malah ya. Terus yang 2 tangan gitu. Oh iya. 6. Tetap 6. Susah sih nyari serangga. 7. Ada apa teori Charles Darwin ada baru mungkin ya. Nah, itu masih teori. Iya. Belum teori. hukum loh ya. Iya, benar. Dan ada missing link dalam teori Darwin. Makanya sampai sekarang nggak jadi hukum. Masih teori evolusi. Teori evolusinya. Saya udah pernah debat sama orang Yahudi. Masalah ini. Jawabnya apa? Lalat. Lalat. Lalat kakinya 4. Yang 2 tangannya kata gitu. Iya sih, kok ini juga nggak tahu deh. Kupu-kupu berkaki sikat tampaknya hanya memiliki 4 kaki.
Tapi hal ini karena pasangan kaki depannya kecil dan tidak digunakan untuk berjalan. Kupu-kupu seperti semua serangga lainnya memiliki 6 kaki. Jadi sebenarnya ya 6, tapi karena dia duanya ini gitu. Ya kalau lalat, hinggap, tangannya begini-begini, kakinya begini, dianggapnya tangan gitu katanya. Padahal jumlahnya tetap 6. Tetap 6. Tetap aja 6, ini juga 6 Wikipedia dan yang lain. Enggak ada serangga sekarang 4. Saya udah pernah debat sama kecuali potong. Saya pernah debat sama orang Yahudi di sini sampai pagi dari malam. Ya salah satunya ngomongin ini.